Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Industrial Organization ingin menyampaikan hasil diskusi kami melalui PPT ini yang berjudul Vertical Boundaries. Next. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ardi Hermawan, NPM 0135, Imam Nur Arifin, 0136, Maulidia Ananda Saputri, 0140, Robi Akbar Maulana, 0144, Maftuhatun Ni'mah, 0175, dan Muhammad Taufik Azizi, NPM 0185. Selanjutnya. Apa itu diversifikasi investasi? Diversifikasi investasi adalah cara untuk mengurangi resiko investasi dengan tidak fokus ke instrumen efek. Diversifikasi ekonomi adalah usaha penganekaragaman produk bidang usaha atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Ini dilakukan perusahaan untuk mengatasi krisis ekonomi. Sehingga apabila suatu perusahaan mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu produk, di produk atau negara dengan daerah lain mendapatkan kelebihan pendapatan, sehingga kekurangan yang terjadi bisa tertutupi. Biasanya, hal ini dilakukan oleh perusahaan besar, seperti multinational corporation atau MNC, karena dengan demikian perusahaan dapat menjamin pendapatan atau arus kas yang lebih stabil, sehingga meningkatkan trust kepada pemegang saham. Slide selanjutnya. Contoh kasus diversifikasi investasi. Di sini kami mengambil contoh kasusnya tersebut adalah Sinta bekerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan per bulan sebesar 10 juta. Nah, jika mengikuti teori mengatur keuangan ada 50/20/30, Sinta diharuskan menyisihkan uang sebesar 2 juta per bulan untuk investasi. Investasinya dapat terwujud, maka Sinta melakukan diversifikasi investasi yakni dengan bermain di berbagai sektor pasar, investasi saham, reksadana, pendapatan tetap, dan tabungan emas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maulidia, silakan. Baik, terima kasih Mas Ardi. Saya akan menjelaskan make or buy decision. Keputusan buat atau beli atau make or buy decision adalah keputusan perusahaan antara opsi untuk memproduksi sendiri atau untuk membeli dari luar untuk input yang diperlukan dalam proses produksi. Perusahaan membuat keputusan tentang apakah lebih murah untuk memproduksi suatu produk, bagian, perakitan, atau membelinya dari pemasok eksternal. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi make or buy decision. Beberapa faktor mempengaruhi keputusan untuk membuat atau membeli mereka, termasuk tingkat kesulitan dan kompleksitas di bidang manufaktur, kualitas barang, faktor laba, sumber daya yang tersedia, skala ekonomi, dan kapasitas untuk memproduksi. Kelebihan: 1. Meminimalisir risiko kerugian. 2. Meningkatkan keuntungan. 3. Kepastian return investasi. 4. Meningkatkan daya saing. 5. Menambah ilmu pengetahuan tentang investasi. Kekurangan: 1. Menuntut investor untuk memahami berbagai jenis instrumen investasi. 2. Menutup peluang keuntungan investasi. 3. Memperlambat kinerja portofolio. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Imam. Baik, terima kasih Mbak Maftuhatun. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Integrasi vertikal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transportasi dan mengurangi waktu penyelesaian di antara keunggulan lainnya. Kadang-kadang lebih efektif bagi perusahaan untuk mengandalkan keahlian yang mapan dan skala ekonomi vendor lain daripada mencoba menjadi terintegrasi secara vertikal. Next.
Jenis-jenis integrasi vertikal, yaitu seperti integrasi ke depan, ketika sebuah perusahaan di awal rantai pasokan mengendalikan tahapan lebih jauh. Contohnya, termasuk perusahaan pertambangan besi yang memiliki kegiatan hilir, seperti pabrik baja. Integrasi ke belakang adalah ketika sebuah bisnis di akhir rantai pasokan melakukan kegiatan atau hulu. Contohnya adalah ketika distributor film seperti Netflix juga memproduksi konten. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafiq Azizi. Contoh integrasi vertikal. Contoh integrasi vertikal yang pertama adalah pengecer seperti Target yang memiliki merek toko sendiri, itu memiliki manufaktur, mengontrol distribusi dan pengecer. Karena memotong perantara, ia dapat menawarkan produk seperti produk merek dengan harga yang lebih rendah. Sebuah perusahaan tenaga surya yang menghasilkan produk fotovoltaik dan juga memproduksi sel yang digunakan untuk membuat produk-produk tersebut adalah contoh lain dari bisnis yang terintegrasi secara vertikal. Dalam hal ini, perusahaan bergerak di sepanjang rantai pasokan untuk memikul tugas manufaktur melalui integrasi ke belakang. Berikut adalah referensi atau daftar pusaka yang kami gunakan untuk mencari materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf.